ilmiah, format dan ide laporan ilmiah. Laporan ilmiah adalah dokumen yang menyajikan hasil penelitian atau studi ilmiah secara sistematis dan terstruktur. Ada berbagai macam jenis laporan ilmiah, seperti makalah, artikel, laporan akhir, naskah publikasi, skripsi, tesis, disertasi, serta laporan penelitian. Teknik penulisan laporan ilmiah. Pertama, bagian pembuka. Bagian pembuka di dalam bentuk karya ilmiah meliputi bagian sampul, halaman pengesahan, kata pengantar, halaman judul, abstraksi dalam satu atau dua bahasa, dan daftar isi. Yang kedua, bagian isi. Dalam teknik pembuatan laporan ilmiah juga memiliki bagian isi yang meliputi pendahuluan, latar belakang, dan rumusan masalah. Batasan masalah disertai ulasannya, tujuan dan langkah penelitian. Kemudian sistematika penulisan klasifikasi metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang mencakup pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, pembahasan atau pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ditambah lagi dengan tinjauan pustaka atau kajian teori, pembahasan secara teori, kerangka pemikiran dan argumentasi dalam bidang keilmuan, serta pengujian hipotesis. Yang ketiga, pembahasan. Pada pembahasan ini berupa pembahasan dalam karya laporan ilmiah juga harus ditentukan di tinjauan pustaka atau kajian teori. Keduanya disesuaikan dengan variabel yang telah dikaji dan juga sudah dijelaskan untuk memberi argumentasi keilmuan dan juga kerangka pemikiran. Ditambah lagi dengan pengajuan hipotesis pada masalah yang sedang diteliti saat itu. Dalam pembahasan ini juga harus dijelaskan dengan rinci dengan memperhatikan kaidah ilmiah dengan menggunakan kata baku yang sesuai dengan aturannya yang memenuhi unsur keilmiahan di dalamnya. Yang keempat, metodologi penelitian. Metodologi ilmiah yang juga menjadi bagian dari teknik tulisan laporan ilmiah ini merupakan alat analisis yang bekerja di dalam penelitian yang nantinya dipakai untuk melakukan kinerja penelitian, yaitu satu, waktu dan tempat penelitian, yang kedua, metode dan rancangannya, yang ketiga, populasi dan sampai penjabatan variabel penelitian, yang keempat, instrumen penelitian, yang kelima, hasil penelitian, yang keenam, pengajuan hipotesis, yang ketujuh, diskusi penelitian, dan yang ke-8 mengungkapkan pandangan yang teologis mengenai hasil yang diperoleh. Format dan status tulis ilmiah. Format penulisan laporan ilmiah yang pertama terdiri dari bab 1 pendahuluan, di mana bab 1 ini terdiri dari subbab, yaitu yang satu latar belakang penelitian, kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian. Satu, tujuan umum. Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat bagi peneliti, yang kedua manfaat bagi institusi, yang ketiga manfaat bagi tempat penelitian dan masyarakat. Bab kedua, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini terdiri dari tinjauan teoritis, yang kedua kerangka teori, yang ketiga kerangka konsep, yang keempat dasar pemikiran variabel penelitian, yang kelima definisi operasional dan kriteria objektif atau kriteria jika ada tergantung jenis penelitiannya. Yang kelima hipotesis jika ada atau tergantung jenis penelitiannya. Yang ketiga, bab metode penelitian. Bab ketiga ini terdiri dari A. Desain penelitian, yang kedua lokasi waktu penelitian, yang ketiga populasi dan sampel, yang keempat metode pengumpulan data, yang kelima pengolahan dan analisis data, yang keenam penyajian data. Bab 4 hasil dan pembahasan. Bab 4 ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, yang kedua hasil penelitian, yang ketiga pembahasan, keempat keterbatasan penelitian jika perlu. Bab kelima atau penutup. Dalam bab kelima ini biasanya terdiri dari kesimpulan, saran, dan yang terakhir itu daftar pustaka. Tata tulis ilmiah. Dalam penulisan laporan ilmiah biasanya menggunakan front, Times New Roman dengan spasi 1 spasi atau 1,5 spasi. Untuk ukuran kertas yang digunakan yaitu A4 dan ukuran margin top atas 3 cm, top bawah 4 cm, untuk bagian kiri 3 cm dan untuk bagian kanan 4 cm. Bab dan subbab pada karya ilmiah ditulis dengan menggunakan sistem
seperti sistem Romawi kecil dan untuk Romawi besar. Untuk penulisan subbab pada laporan ilmiah biasanya ditulis dengan angka Romawi kecil. Jarak antara subbab. Dalam laporan ilmiah, penulisan subbab baru ini tidak memerlukan ganti yang baru, melainkan diberi 3 jarak spasi untuk membuat bab baru. Sedangkan untuk penulisan subbab, antara jarak bab dengan subbab ditulis dengan jarak 2,5. Dan untuk penulisan kalimat awal setelah subbab diberi jarak spasi 2 di bawah subbab. Judul artikel. Dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat artikel sebagai penunjang penelitian dalam penelitian karya ilmiah. Maka terdapat penulisan judul artikel. Pada judul artikel, cara penulisannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan huruf kapital atau besar. Yang kedua, tulisan bold. Yang ketiga, menggunakan jenis font type Times Roman. Yang keempat, posisi judul berada di tengah halaman. Yang kelima, jangan menggunakan garis bawah atau style font atau underline. Yang keenam, penulisan paragraf. Yang baru diketik ke dalam atau menjawab sebanyak 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Format penulisan lain. Untuk halaman judul, nama kelompok, kata pengantar dan terisi biasanya digunakan menggunakan Romawi kecil seperti I1, I2, I3 dan seterusnya. Pada bagian utama laporan ilmiah atau bab 1 ditulis menggunakan angka Arab seperti 1, 2, 3 yang letaknya berada di pojokan atas, kanan dan 1,5 dari tepi atas. Dalam penulisan tabel, grafik atau foto yang di mana terdapat judul tabel dengan penomoran sesuai dengan kemunculan tabel awal. Dalam penulisan tabel ini ditulis menggunakan angka Arab 1, 2, 3. EYD atau ejaan yang disempurnakan. EYD adalah singkatan dari ejaan yang disempurnakan, yaitu pedoman resmi untuk tata ejaan dan tata bahasa Indonesia. Pedoman ejaan bahasa Indonesia yang sudah berlaku sejak tahun 1972, namun pada 26 November 2015 yang lalu, EYD sudah diganti dengan pedoman buku ejaan bahasa Indonesia atau yang biasa dikenal KUEBI. Dalam EYD ini, kita harus memperhatikan pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari huruf vokal dan huruf konsonan. Yang dimana huruf vokal ini adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari A, I, U, E, O. Sedangkan huruf konsonan yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia. Biasanya huruf konsonan ini terdiri dari B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang kedua, huruf diphthong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat huruf diphthong yang dilambangkan dengan A, AI, AU, dan AO. Penulisan huruf besar atau kapital. Dalam pembuatan laporan ilmiah, sangat diperlukannya penulisan menggunakan huruf besar atau kapital. Sebagai contoh, penulisan nama orang. Di sini, dalam penulisan nama orang ini, setiap awal kalimat terdiri dari huruf besar. Contohnya Zain Malik. Contoh penulisan gelar Khalifah SEM. Penulisan menggunakan huruf miring dalam pembuatan laporan ilmiah biasanya digunakan dalam pembuatan laporan ilmiah. Kata bercetak miring biasanya digunakan untuk kalimat yang menggunakan bahasa luar atau bahasa daerah. Contohnya dalam mengoperasikan perangkat lunak diperlukannya device yang memadai. Penulisan kata serapan sesuai dengan kata serapan dengan EYD, misalnya komputer dan internet ditulis dengan ejaan yang sesuai. Penggunaan tanda baca. Yang pertama, titik digunakan di akhir kalimat deklaratif. Contohnya penelitian ini menunjukkan hasil yang signifikan. Yang kedua, tanda baca koma digunakan untuk memisahkan elemen dalam daftar antara dua klausa dalam kalimat majemuk dan sebelum kata menghubung. Contohnya data diambil dari 50 responden yang terdiri dari mahasiswa dan dosen. Yang ketiga, tanda baca titik koma digunakan untuk memisahkan kalimat yang berkaitan atau dalam daftar yang sudah mengandung koma. Contohnya hasil penelitian menunjukkan efektivitas, namun perlu penelitian lebih lanjut. Yang keempat, tanda baca tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya. Contohnya apa yang
kita simpulkan dari data tersebut. Yang keenam, tanda baca semu digunakan untuk mengekspresikan perasaan atau penekanan. Contoh, hasilnya sangat mengejutkan. Tanda baca kutip digunakan untuk mengapit ucapan langsung atau istilah khusus. Contoh, menurut Smith, penelitian ini sangat penting. Tanda baca umum, tanda baca ini digunakan untuk penghubung kalimat. Contohnya adalah penelitian multidisiplin. Tanda kurung